Oke, terima kasih Aidayati dari Pondok Pesantren Al-Madinatul Islamiyah Lendang Karang Rumeneng. Jadi itu peserta kita yang kedua. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda peserta kita yang ketiga dari Batu Belik Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur yang bernama Roniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roniati, perwakilan dari MA Al-Majidah NWDI Majidi. Alamat saya dari Batu Belik Kecamatan Selong. Jalan-jalan ke Majidi, ke Alfamart beli Cimori. Senang hati dapat lolos audisi, apalagi yang liput Selaparang TV. Perasaan saya mengikuti lomba syiar Ramadan ini sangat senang sekali. Karena di sini saya dapat belajar bagaimana cara menyampaikan kalam-kalamnya dengan benar, menemui banyak teman, pengalaman dan juga pengetahuan. Jangan lupa saksikan, doakan dan dukung saya di Selaparang TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum hadirin wal hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Al-Fadil, para dewan juri yang terhormat, para hadirin, panitia, serta pemirsa yang diberi rahmat. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tak akan pernah terukur, supaya kita bahagia di dunia sampai alam kubur. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada is the best man, leader of leader, yakni Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan hingga sekarang alhamdulillah dapat bertemu dengan para juri yang tampan dan hadirin yang rupawan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah yang berjudul Membangun generasi Qurani untuk kejayaan bangsa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Generasi muda merupakan salah satu kekuatan bagi umat atau bangsa, betul? Jika ingin melihat nasib suatu bangsa, maka dengan melihat anak mudanya saat ini. Jika para pemuda dan pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Jika para pemuda dan pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Jika para pemuda dan pemudinya beriman, maka negara akan aman. Jika para pemuda dan pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Betul? Takbir. Saking pentingnya peran pemuda, sampai-sampai Insinyur Soekarno pernah berkata, berilah aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berilah aku 10 pemuda, maka niscaya akan kugoncangkan dunia. Maka dari itu, ingatlah saudara, inna fi yadi syubbani amrul ummah, wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Hadis ini juga berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seperti itulah Al-Quran memandang generasi muda. Jangan sampai ia menjadi penghancur negaranya sendiri. Lalu bagaimana ya cara mewujudkan generasi muda yang seperti itu?
Salah satunya yakni dengan cara berpegang teguh dan berpedoman pada Al-Quran. Dengan cara membacanya, mempelajarinya, memahaminya, menghafalnya, serta mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda hendaklah selalu berpegang teguh kepada Al-Quran agar tidak tersesat di kemudian hari. Siap? Semoga kita menjadi generasi muda yang sehat, ekonominya kuat, pemimpinnya amanah, masyarakatnya berakhlakul karimah, serta terus berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah akan terwujud bangsa yang thayyibah, yang masyarakatnya dan yang semuanya akan terwujud dengan syariah. Hadina wal hadirat rahimakumullah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam celana. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dibawa kemana-mana. Buah duren, buah selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roniati MA Al-Majidiyah NWDI Majidi. Kenapa langsung ke kiri, lebih mendekat dengan saya? Enggak apa-apa. Saya belum ada yang memiliki kok. Oke, nama panggilannya siapa Roniati? Oni. Oni. Oke, kalau Oni tadi mengatakan senang sekali apalagi diliput sama Salaparang TV. Sama, saya juga sangat senang sekali apalagi dipanggil terus ya. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan komentar dari Dewan Juri kita yang pertama, Abang Lalu Nur Yakin, kami persilakan. Baik Mas Reza, Oni ya panggilannya. Oke, Oni buah randu, buah kedondong apa? Cakep. Hah? Tadi itu bagus dong. Oh, Oke, jadi pemirsa yang baik. studio ini luar biasa semangatnya dari tadi. Ada fans saya di sini. Oke, Oni, ini kecil-kecil tapi energinya besar. Dah besar. Oke, Udah besar katanya udah Abang, bukan kecil lagi. Kelas berapa Oni? 12. Kelas 12. Oh benar, silakan. Maksud saya itu kecil badannya, jadi tapi energinya besar. Jadi itu, tetapi ini ya, energi itu jangan dihabiskan di awal dan di tengah. Oke, energi itu harus bisa sampai akhir. Makanya public speaker itu, walaupun dia bukan olahragawan, mesti olahraga. Supaya orang itu kuat kalau ketika dia berbicara. Sebab jangan sampai di awal itu dia gemuruh, di tengah dia hebat, tapi di akhir dia sudah melemah. Endingnya itu yang paling penting. Jadi kesan itu kan dibangun bisa di awal maupun di akhir. Kalau kita membaca buku kadang-kadang kita hanya membaca kata pengantar sama kesimpulannya. Jadi itu harus diperhatikan oleh Oni, energi jangan sampai tidak ada sampai akhir. Masalah gestur, intonasi dan artikulasi itu sudah bagus dan kamu juga mampu membangun chemistry dengan audien. Artinya apa? Gestur dengan kata-kata itu betul-betul ditangkap. Ketika kamu mengatakan A langsung seolah-olah gesturnya kamu pandang. Banyak peserta misalkan ketika dia menunjuk ke atas, tapi tolehannya ke kanan itu tidak sama dengan gesturnya. Jadi orang tidak bisa terbawa. Jadi kalau orang mau dihipnotis itu, gestur kita ini kita harus tatap juga sehingga orang bisa terhipnotis dengan kita. Jadi saya senang ketika kamu mengatakan diksi dunia. Coba ada kata dunia di awal tadi. Goncangkan dunia itu. Oh bukan, jadi ada dunia itu kamu berbicara dengan senyum bahwa memang kita harus nikmati hidup di dunia ini. Jadi kata dunia itu saya rasakan sangat menikmati dengan sesuai dengan apa namanya, memang dunia ini diperuntukkan untuk kita hidup, ibadah dan kita nikmati. Itu saja Mas Reza. Baiklah, terima kasih Abang. Jadi itu beberapa catatan luar biasa untuk peserta kita yang ketiga sudah mampu menghipnotis ya. Mungkin nanti 4 ke 5 siapa tahu lebih menghipnotis para pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Selanjutnya kami persilakan Bapak Tuan Guru komentar yang berikutnya. Apa tadi? Oni ya? Oni bagus sekali penyampaiannya, saya suka. Mudah-mudahan sukses ya ke depan menjadi calon da'iyah ya. Tapi tadi di awal saya kira bacaan bahasa Arabnya waktu bersalam itu nggak bagus, nggak pas gitu.
Assalamualaikum, ternyata nyanyi ya gitu. Jadi kalau niatnya mau nyanyi ya diseriusin. Assalamualaikum hadirin hadirat gitu. Boleh kita coba mungkin Pak Tuan Guru sekali? Coba saya dengar tadi kayaknya nggak serius nyanyinya. Jadi saya Mungkin tadi agak grogi, sekarang mungkin bisa lebih plong lagi. Coba silakan coba. Oni. Assalamualaikum hadirin wal hadirat. Jadi jangan tergesa-gesa, ya. Coba agak pelanan dikit. Atau saya menjauh, enggak apa-apa, silakan Oni. Jadi itu yang pertama ya, sorry nih untuk mengefisienkan waktu. Yang kedua tadi misalnya dari zaman Utsman bin Affan sampai zaman yang tampan tadi. Coba ulangin. Juri yang tampan. Dari apa? Dari zaman apa coba? Dari zaman Utsman bin Affan hingga sekarang alhamdulillah bertemu dengan para juri yang tampan. Oh, bagus. Padahal saya pakai masker ini, udah tahu dia saya tampan ya. Tatapan matanya jadi dilihat Bapak Tuan Guru. Enggak, saya tadi sempat kaget loh, kok nyebut Utsman tidak nyebut Sayyidina Abu Bakar. Kok Sayyidina Abu Bakar kayak dicuekin gitu loh. Jadi jadi saran saya supaya tidak ada kesan ini orang Syiah atau apa gitu, kok Sayyidina Abu Bakar nggak disebut itu. Jadi dari zaman Abu Bakar dan Utsman, nah sampai jadi paham maksud saya? Jadi kenapa Utsman bin Affan doang? Kenapa enggak dari zaman Abu Bakar dan Utsman misalnya? Nggak apa-apa kalau azan Abu Bakar dan Utsman sampai zaman ketemu dengan juri yang tampan. Jadi walaupun Ali tidak disebut, ya yang penting jangan ada kesan lah gitu. Ini aliran apa? Ini kok Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar nggak disebut-sebut gitu. Paham nggak maksud saya? Jadi seperti itu, jangan ada kesan-kesan, jangan menimbulkan kesan yang nggak baik. Kalau isi ya bagus, saya suka dengan gaya penyampaiannya juga menarik, tidak ngebosenin. Ya itu aja dah kayaknya dari saya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tuan Guru. Selanjutnya kita dengarkan komentar yang ketiga dari Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Roniati atau Oni. Jadi kalau juri pertama dan kedua tadi sangat senang tadi Utsman bin Affan-nya. Karena saya ayahanda sudah tua. Baik, untuk Oni, alhamdulillah judul dakwahnya sangat menarik sekali, membangun generasi Qurani untuk kejayaan bangsa. Dan memang Quran itu adalah sebuah kitab suci yang paling banyak dibaca di seluruh dunia. Dan itu juga tidak ada buku atau kitab yang paling populer dibaca di seluruh dunia ini, baik muslim maupun non muslim kenal dengan Al-Quran ini. Nah ini materinya cukup bagus, cuman isinya yang kurang mengena. Apa yang dimaksud dengan generasi Quran itu seperti yang apa, ya? Nah, tentu berilmu, berakhlak, beriman, berilmu, berakhlak, ya, generasi Qurani itu. Nah, kalau hanya berilmu saja tidak berakhlak, ini akan merusak tatanan, aturan, ya. Nah, beriman, berilmu dan berakhlak, insya Allah inilah generasi yang berilmu, yang salah satu kata Mutiara mengatakan bahwa goresan tinta orang berilmu itu lebih mulia daripada darah para pahlawan. Nah, bisa dijadikan generasi Qurani agar menjadi generasi yang beriman, berilmu tinggi, yang membawa bangsa ini lebih baik, lebih sejahtera, ya. Nah ini jadi masukannya untuk Oni. Ini tadi kalau bisa mengawali dai itu adalah yang bagaimana orang menjadi hikmat awalnya, ya. Jangan membawa jamaah menjadi seperti pendengar menonton dangdutan atau sedang menonton audisi konser, ya. Awali setiap dakwah itu dengan hikmat, akan dibawa dengan isi kandungan Al-Quran dan hati serta hikmah-hikmah. Jangan akan terkesan pertama ini kita akan dibawa dengan pop
Ya, ya itu bagus nyanyinya untuk menyapa, tapi alangkah bagusnya ambil hikmatnya dulu. Pakai nyanyi lagu atau apanya di tengah atau di akhir. Demikian, mudah-mudahan bisa lanjut kepada babak berikutnya. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oni kecil-kecil cabai rawit. Berikan tepuk tangan untuk Roniati, peserta kita yang ketiga. Jadi begitu banyak ungkapan dan motivasi yang sudah kita dengarkan, yang kita saksikan dari para peserta, begitu juga dari Dewan Juri untuk hari kelima atau ini adalah hari terakhir untuk peserta kategori remaja. Dan baiklah, terima kasih Bapak Bupati Lombok Timur atas sambutannya dan para pemirsa Syiar Ramadan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan siapakah 4 orang yang akan melaju ke babak berikutnya dan 1 orang yang akan terhenti langkahnya di sore hari ini. Untuk itu langsung saja saya undang ke-5 peserta kita yang sudah menampilkan materi dakwahnya tadi. Nur Halimah peserta pertama, Aidayati peserta kedua, Roniati peserta ketiga, Dimatu Solihah keempat, dan tadi ditutup oleh Najwa Asri Solihah. Dan tadi kita sudah sama-sama saksikan 5 penampilan dari kelima peserta kita yang sudah memberikan dan materi dakwah yang sudah mereka siapkan dari jauh-jauh hari. Dan pada hari ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita juri audisi yang telah mengaudisi mereka pada mimbar audisi pada waktu lalu, Bapak Widianto Esos MM dan Bapak Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi LCMA. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kita akan dengarkan sedikit komentar dari Bapak Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi LCMA. Mungkin ada perubahan atau peningkatan dari penampilan peserta dari audisi hingga di mimbar satu saat ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati, cukup di sini. Hanya sekedar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Alhamdulillah, tadi jika memang kami ditanyakan bagaimana perkembangan para peserta, tentu sangat jauh lebih luar biasa daripada yang sebelumnya. Dan ini membuat saya bersyukur karena pada saat audisi kemarin saja kami sempat kebingungan bersama Pak Wid, kebingungan memilih siapa yang masuk gitu, siapa yang ikut kontes di sini. Nah, kami bersyukurnya di mana? Alhamdulillah kami tidak dijadikan juri juga saat ini. Karena akan pasti semakin bingung lagi menentukan siapa juaranya, karena semua yang tampil di sini adalah yang terbaik dari semua yang baik. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bapak Tuan Guru. Jadi kelima peserta yang hadir atau yang sudah tampil tadi, ini adalah 30 peserta dari 260-an peserta yang sudah diaudisi, dan 15 kategori remaja dan 15 anak-anak. Dan yang kita saksikan saat ini adalah 15 di kategori remaja, dan ini adalah 5 peserta terakhir untuk kategori remaja. Jadi berikan tepuk tangan untuk kelima peserta kita pada hari ini. Dan langsung saja kita akan mengetahui siapa yang akan terhenti langkahnya di sore hari ini. Artinya dia tidak akan lolos ke babak berikutnya atau ke mimbar 2. Langsung saja saya akan panggil. Mungkin bisa hadap kamera dan berikan senyum terbaik kalian. Jangan tegang dulu. Apapun keputusannya, ini adalah bukan hal yang terakhir untuk kalian. Di luar sana masih banyak kesempatan yang bisa kalian berikan dan lakukan untuk kita semua yang di studio maupun yang ada di rumah. Baiklah, langsung saja saya panggil maju satu langkah Aidayati, Roniati, dan Dimatus Solihah, peserta kedua, ketiga, dan keempat. Dari 3 orang yang sudah tadi memberikan materi dakwahnya, masukan yang begitu luar biasa, dan juri audisi juga mengatakan bahwa luar biasa peningkatan yang sudah mereka berikan untuk kita semua, baik yang di studio maupun yang ada di rumah. Di audisi pun hampir bingung siapa nih akan lolos. Apalagi sekarang Dewan Juri yang 3 di sini mungkin lebih bingung lagi untuk menentukan 4 orang yang lolos ke babak berikutnya. Dan untuk orang peserta kita yang 3 di depan ini, Aidayati, Oni, dan Dimatus Solihah, akan ada 1 orang di antara kalian yang nantinya tidak lolos ke babak berikutnya. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat kepada Dimatus Solihah.
Bisa mundur lagi di Matu Solihah. Kamu aman, artinya lolos ke mimbar 2 atau ke babak berikutnya. Sekarang ada 2 orang bersama saya, Aidayati dan Roniati. Aidayati, seandainya langkahnya terhenti di sini, kamu apakah akan berkecil hati? Tidak ya, berarti ini adalah sebagai semangat untuk kamu. Jadi kegagalan bukanlah hal yang apa yang menjadi penampilan kamu saat ini, bukan hal jadi kegagalan untuk kamu, tapi karena di luar sana suksesmu itu ditunggu terbuka lebar untuk orang-orang di sekitar. Untuk Roniati yang berasal dari Batu Belik, Kecamatan Selong, saya ucapkan baiklah, saya undang dulu peserta pertama dan kelima. Silahkan maju ke depan, Nur Halimah dan Najwa. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada Roniati, peserta kita yang ketiga dari MA Al-Majidiyah NWDI Majidi. Silahkan mundur Roniati. Dan saya ucapkan kembali selamat kepada peserta kita yang kedua, Aidayati, kamu lolos ke babak berikutnya. Silakan mundur. Dan ada 2 orang, tetap semangat. Najwa, tak henti-hentinya kamu berikan senyuman kepada kita yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Energi positif yang sudah ditransfer untuk Dewan Juri dan kita semua yang di sini luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk kedua peserta kita yang di depan. Baiklah, langsung saja saya akan umumkan kepada Anda 1 orang yang akan terhenti langkahnya di sore hari ini. Mohon maaf kepada Nur Halimah, kamu tidak lolos ke babak berikutnya, dan selamat kepada Najwa, kamu lolos ke mimbar 2. Jadi sekali lagi tetap semangat Nur Halimah. Ini adalah bukan akhir dari perjalanan kamu, karena di luar sana masih banyak dan terbuka lebar perjalanan yang luar biasa dan sesungguhnya untuk kamu dan orang-orang yang ada di sekitar. Baiklah pemirsa Syiar Ramadan Selaparang TV dimanapun Anda berada, itulah keputusan dari Dewan Juri setelah dinilai berapa 5 peserta begitu dari penampilan yang sudah mereka berikan untuk kita semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa tetap saksikan di Mimbar 1 besok kategori anak-anak di Facebook fanpage Selaparang TV Production dan YouTube channel Selaparang TV Production. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah hadir pada hari ini dengan begitu semangat, dan kita juga akan bertemu juga besok sore. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Timur dan OPD-OPD yang sudah mendukung acara ini. Terima kasih juga kepada Balai Vokasi dan Produktivitas Kabupaten Lombok Timur. Terima kasih untuk teman berbuka kita selama Selaparang TV di sini selama Syiar Ramadan. Terima kasih kepada Teh Botol Sosro dan Air Putih Asel untuk teman berbuka kita yang setia sampai dengan hari kelima saat ini. Baiklah, sampai jumpa besok sore. Saya Reza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.